saya sangat bersyukur dan terima kasih. Pertama bersyukur kepada Allah Bapa yang Maha Kasih dalam Yesus Kristus dan dalam terang Roh Kudus. Yang kedua tentunya saya bersyukur dan terima kasih kepada sahabat saya terkasih Romo Sabto, Romo Paroki Yohanes Rasul Pringbulung yang telah welcome menerima saya untuk mengadakan perayaan pesta perak imamat di paroki ini. Romo matur nuwun sangat, dan juga untuk Dewan Paroki, dan juga untuk panitia inti, petugas KUR luar biasa, jempol suaranya luar biasa KUR ya. Ya, untuk adik-adik Misinar, lektor, pembawa persembahan, tatib, dan semua saja yang terlibat, juga kru, dari kameramen, dari live streaming, yang terlibat mendukung seluruh proses acara perayaan Ekaristi ini. Yang kedua juga untuk saudara-saudari saya, juga terima kasih untuk kehadirannya, Romo Ari dan saudara-saudari, dan juga teman-teman saudara-saudari, rekan-rekan dari berbagai daerah, saya lihat ada dari Surabaya, ada dari Jakarta, ada yang dari Semarang, ada yang dari Malang, ada yang dari Gua Kerep, ada yang dari yang sudah terlihat ini. Nanti kalau ketemu saya jangan bilang, Romo siapa saya, jangan gitu ya. Bisa saya lupa, Romo saya ini, nah oke gitu. Nah, yang berikutnya juga dengan segala sukacita saya bersama warga mengundang Anda, jangan pulang dulu sebentar saja, menikmati, nggak tahu apa yang dinikmati di bawah sini, dan juga ada souvenir, nanti Anda menerima souvenir luar biasa, Anda melihat souvenir itu nggak akan lupa saya, karena ada foto saya di situ. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, saya terharu melihat Anda, waktu saya bagi komuni, saya melihat Anda, waktu dari sini saya juga melihat Anda, beberapa umat yang saya kenal. Sekali lagi terima kasih, saya tidak bisa membalasnya, Tuhan sendiri yang bisa membalasnya. Sekali lagi, semoga semua bersukacita, diberikan kesehatan dan keselamatan. Dan sekali lagi, saya undang setelah perayaan Ekaristi ini ke bawah untuk beramah-tamah. Layani Tuhan, layani Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang mengikuti perayaan Ekaristi di gereja maupun yang mengikuti secara online di rumah masing-masing, selamat sore berkah dalem. Selamat sore berkah dalem. Hari ini secara khusus perayaan Ekaristi Jumat pertama dipindah lebih awal dari biasanya jam 6 menjadi jam 5. Karena memang ada yang istimewa. Hari ini bersama dengan sahabat saya, Romo Lulus Widodo, kita semua memperingati, mensyukuri 25 tahun imamat yang telah diterima oleh Romo Lulus. Romo Lulus ini sahabat saya waktu masih di Mertoyudan. Kami tinggal dalam satu kamar yang isinya berapa? 10 orang, 8 ya, 8 orang ya, satu unit kecil gitu. Dan kami tinggal bersama-sama. Romo Lulus ini orang yang hebat ya. Dulu dia ikut juga THS THM ya Romo ya. Ya. Ikut pencak silat. Saya diajari untuk main double stick ya. Dan akhirnya hasilnya adalah kepala saya sendiri yang bonyok. Bukan kepalanya Romo Lulus ya, tapi kepala saya sendiri yang bonyok. Dan Romo Lulus ini ternyata juga seorang tukang sulap ya. Maka saya tidak berani berbicara banyak, takut kalau disulap nanti saya jadi kodok. Ya. Sungguh kita bersyukur karena Tuhan terus-menerus mengaruniakan kepada kita orang-orang yang Ia pilih untuk berkarya, menyampaikan, menunjukkan cinta kasih-Nya kepada umat dan juga kepada semua orang. Kita bersyukur atas karunia yang agung itu. Dan perayaan ini dilakukan atau dilaksanakan di Paroki Santo Yohanes Rasul Pringbulung ini dengan tujuan supaya nanti akhirnya juga banyak anak-anak dari Pringbulung ini yang tertarik
untuk menjadi imam, bruder, atau suster. Karena saya sedih sekali, hampir 5 tahun saya di sini dan belum ada satupun ya anak-anak yang berani mencoba untuk mengikuti panggilan Tuhan. Mungkin juga bagi rekan-rekan yang sudah selesai kuliah atau yang sudah bekerja. Kalau kalian masih bingung mencari apa yang harus kalian lakukan, maka berdoalah dan dengarkanlah Tuhan memanggil kalian. Dan jangan takut, karena tidak ada yang terlambat ya. Jadi daripada pusing-pusing cari pekerjaan, kalau kalian jadi romo, pekerjaannya nanti banyak. Ya. Kalau kalian bingung cari-cari jodoh, nggak usah bingung ya. Sudah gitu ya, mengikuti Tuhan, jodohnya sudah ditentukan, yaitu gereja, umat beriman. Kalau kalian sedih karena ditinggal pacar, bersyukurlah karena Tuhan memberi pacarmu pacar yang lebih baik dari kamu. Karena kamu dipanggil untuk menjadi imam. Ya. Maka pacarmu biar enggak susah diberi yang lain yang lebih baik. Sekali lagi marilah kita bersama-sama bersyukur atas karya agung Tuhan itu di tengah-tengah kita. Semoga perayaan syukur ini semakin menumbuhkan kembali iman kita akan karya-karya Tuhan yang terlaksana di tengah-tengah kita. Maka monggo Romo Lulus, saya persilakan untuk memimpin perayaan Ekaristi ini. Marilah berdoa. Kita berdoa di dalam perayaan syukur di misa Jumat pertama dan juga perayaan syukur pesta perak tabisan saya. Pertama-tama juga untuk bersyukur pada Tuhan dan juga saya berterima kasih berdoa untuk jalan panggilan yang saya jalani, untuk Bapak Uskup saya, Monsinyur Sutrisno Atmoko, para romo, para suster dan umat yang saya layani di Kalimantan, dan juga untuk semua umat baik itu yang mengenal maupun tidak mengenal saya, yang mendukung saya selama ini, selama 25 tahun. Saya menyadari dan betul-betul saya selalu mendoakan banyak umat yang dengan caranya sendiri-sendiri mendukung saya, membantu secara finansial, secara doa-doa dan lain sebagainya. Juga tentunya sahabat saya terkasih Romo Sabto yang juga dengan penuh semangat welcome kepada saya, teman-teman seangkatan. Tentunya juga berdoa bagi Bapak Uskup Agung Kuspan Agung Semarang, Monsinyur Ruby, dan juga semua romo yang ada di Kuspan ini, dan juga saya berdoa juga untuk adik saya, di sebelah kanan saya ini adik saya Romo Ari, dan juga saudara-saudari saya yang juga selalu mendukung saya, dan semua saja yang terlibat di dalam proses mendukung saya sebagai seorang imam. Dan juga kita berdoa untuk panitia kecil yang begitu kerja keras dan luar biasa membantu, dan untuk segenap umat yang mendukung acara ini dan untuk Anda sekalian. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau tidak tampak dan tak seorang pun pernah melihat Engkau. Berkenanlah menerima iman kami akan Yesus yang menyampaikan sabdamu kepada kami, dan bangunlah kami menjadi umat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudara yang terkasih, bagi saya luar biasa sekali, bukan masalah apa, saya bisa merayakan Ekaristi di paroki Pringwulung ini. Karena seperti Anda sekalian tahu, yang umat Pringwulung, mungkin suster yang tahu, dan juga Romo Sabto, beberapa waktu yang lalu, sekian hampir 3 bulan nih Romo, hampir ya, saya berada di sini dalam keadaan sakit. Kedua kaki saya bermasalah, saya pakai sepatu roda lagi, kursi roda, saudara-saudara. Nah, Anda bisa bayangkan saudara-saudari, orang berpikir saya kecelakaan tuh apa gitu. Bayangkan, nabrak beruang saudara-saudari. Bayangkan ya, sudah bayangkan? Belum? Sudah? Saya lebih kesempatan 2 hari membayangkan. Ya.
beruang. Romo mengada-ada, mungkin nabrak ayam kali. Ayam, beruang dengan ayam beda saudara-saudari. Itu. Sekian tahun. Jadi nabrak beruang dan saya mengalami luka dan ya beginilah akhirnya saya mengalami luka yang tapi saya bersyukurnya begini. Boleh merasakan sakit yang tidak enak. Itu. Nah, apa hubungannya mengapa saya katakan tadi bersyukur? Saya bersyukur karena apa? Jadi saya bisa lebih mengenal Tuhan Yesus. Nah, ini kaitannya dengan refleksi imamat 25 tahun. Dan kaitannya apa dengan bacaan hari ini? Yang menunjukkan tidak seorang pun mengoyakkan serak kain dari baju yang baru ditambahkan pada baju yang tua. Artinya hidup saya dan juga Anda, terutama para romo, para suster, bruder, frater, mereka tokoh-tokoh umat dan lain sebagainya, selalu harus memiliki semangat yang baru. Semangat yang gitu loh. Coba ikuti saya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Enggak usah lama-lama, 2 hari saja, saudara-saudara. Pasti stroke Anda. Nah, saudara-saudara yang terkasih, yang saya mau katakan adalah apa? Semangat itu yang membuat saya bertahan 25 tahun. Bukan karena kepintaran, bukan karena apa dan lain sebagainya. Tadi Romo Sabto bilang, Romo Lulus suka suka bela diri. Memang saya suka karena ya olahraga saya memang ya bukan untuk apa, Romo kok bela diri, ya itulah. Saya bisanya itu, saudara-saudari. Saya olahraga sepak bola nggak pinter. Kenapa? Kaki saya itu jeber, saudara, kaki bebek, saudara-saudara. Itu kalau lari nggak usah ditendang, jatuh sendiri, saudara-saudara. Kaki saya. Kemudian olahraga apa lagi? Main catur, baru berapa menit ngantuk tidur, saudara-saudara. Main apa? Ya akhirnya olahraganya ya suka bela diri gitu. Nah, kemudian saya suka banyak hobi, salah satunya hobinya juga masak. Nah, nih Romo Sabto belum tahu ya. Hobinya masak, saudara-saudari. Serius. Kalau masak itu, saya itu kalau masuk dapur seperti anak kecil yang dapat mainan baru, jedar gitu, saudara-saudara. Jadi orang lain masuk dapur susah, kalau saya seneng, aneh. Mungkin kalau orang laki-laki lain belanja masuk ke pasar tradisional itu jijik atau apa. Kalau saya itu happy banget, saudara-saudari. Salah masuk kali saya, saudara-saudari. Cocoknya jadi koki saya nih. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tetapi yang saya mau katakan apa, saudara-saudari? Selama 25 tahun menjadi seorang imam, yang harus saya katakan kepada Anda, tidak mudah. Tadi ada lagunya bagus sekali, kerendahan hati. Dan itu yang harus ada. Dan semangat baru itu ditopang oleh semangat untuk rendah hati. Amin. Ini benar-benar luar biasa, saudara-saudari. Saya mau mengatakan kepada Anda, di refleksi 25 tahun imamat saya, semangat untuk rendah hati itu harus semakin kuat. Dan rendah hati itu bukan karena terpaksa, bukan karena tertekan, bukan karena saya sudah begini nasib saya, ya wis ngene nasibku begini. Tidak, saudara-saudari. Semangat rendah hati untuk terus bersemangat itu adalah apa? Menyadari bahwa saya ini tidak bisa apa-apa kalau tidak ada bantuan, kekuatan dari Roh Tuhan sendiri. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristuslah yang hidup dalam diriku. Kalau itu ada dalam diri kalian, please deh percaya dengan saya. Anda akan kuat sekali. Saya mengalaminya, saudara-saudari. Saya nggak tahu, karena Romo Sabto tugasnya di Kuspan Agung Semarang, ada hutannya nggak, Romo? Nggak ada ya. Nah saya ini 25 tahun sebagai seorang imam, separuh lebih itu di hutan, saudara-saudari. Serius. Makanya Anda melihat wajah saya kayak orang, Anda yang mengatakan loh. Oh ya, masa kayak orang hutan? Enggak, saudara-saudari. Tapi serius saya mau mengatakan. Anda tahu dulunya saya putih. Ini ada saudara-saudara tanya. Saya dulu mirip bintang film Korea, saudara-saudara. Kalau Anda tahu Lee Min Ho? Romo Sabto tahu Lee Min Ho? Lee Min Ho. Bintang film Korea, drakor. Ya, itu mirip-mirip. Mirip saudaranya dia. Bukan mirip saya. Nah, saudara-saudari yang saya mau katakan kepada Anda, saya Romo mengada-ada tidak. Kalau Anda tahu hutan di Kalimantan, zaman-zaman dulu itu,
Almarhum ibu saya itu selalu menguatkan saya. Jadi saya kalau telepon almarhum ibu saya itu cuma hanya mau, Bu, saya cuma mau nangis. Jadi saya itu dulu, saya akui, di awal-awal tahun tabisan saya itu saya mbok-mboken, saudara-saudari. Nangis saya. Bu, saya hanya nangis. Nangis. Setelah itu sudah, selesai. Jadi bayar mahal, dulu itu kan masih di wartel itu loh. Jadi kalau nggak zaman sekarang, kalau sekarang hello, telepon. Sekarang dulu pakai itu. Dan itu betul-betul, dan saya mengalami berjuang saudara-saudara yang terkasih. Dan saya tidak mengada-ada. Dan justru dari situ saya tahu kalau saya mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mungkin saudara-saudara. Saya bisa bertahan 25 tahun, tidak mungkin. Ini yang saya ceritakan fisik, belum lagi yang perasaan. Please deh, yang perasaan ngeri saudara-saudari. Itu lebih parah. Beban fisik bisa ditanggung, beban perasaan, hello saudara-saudari. Banyak hal saya mengalami. Tapi apakah saya kemudian melemah, kendor semangatnya? Tidak. Seperti bacaan hari ini, saya berprinsip. Makanya kalau Yesus mengatakan, tidak seorang pun mengoyakkan secara kain dari baju yang baru untuk ditambalkan baju yang tua. Saya tidak mau. Jadi diri saya pun harus selalu baru. Amin. Demikian juga Anda, selalu baru. Saya selalu berprinsip, bukan saya bergaya bahasa Inggris, tomorrow will be better. Bagi saya esok kan selalu lebih baik. Dan bagi saya serius kalau saya mengatakan life is beautiful, la vita è bella. Bahasa Italinya. Malum kan dulu di Roma saya. Roma gini-gini Jo. Enggak cuma jalan-jalan lah yo. Masuk toko souvenir. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, yang saya mau katakan kepada Anda adalah apa? Semangat baru itulah menguatkan saya. Jadi, kalau Anda sebagai umat, tokoh-tokoh awam, harus ada selalu semangat baru para prodiakon, adik-adik Mesdinar, OMK, semua saja. Harus ada selalu semangat baru dalam diri Anda. Dan itu terus-menerus ada. Itu membuat saya bisa bertahan sesulit apapun, saudara-saudari, bahkan saya harus jujur dengan Anda. Bahkan ini disiarkan di YouTube jadi orang tahu. Saya harus jujur kepada Anda. Kalau saya tidak punya semangat itu, nyuwun sewu, permisi, saya sudah go public sekian tahun yang lalu. Anda tahu go public? Pulangkan saja aku pada ibuku. Atau tetanggaku, saudara-saudara. Dan ini serius, saudara-saudari. Ini ada para suster juga. Semangat itu harus selalu ada. Karena Anda tidak pernah bisa meminta saya kepada Bapak Uskup atau Romo Tarekat kepada provinsial, suster pada provinsial, bruder pada provinsial, untuk minta ditempatkan di tempat yang enak. Romo Sabtu pun tanya, nggak bisa kita minta Monsinyur, saya maunya ditempatkan di sini. Tidak bisa. Para Romo itu hidup melalui SK, surat keputusan. Dan SK untuk saya itu selalu ditempatkan di tempat yang nggak enak, saudara-saudari. Saya kadang-kadang, ya ampun, saudara-saudari, benar-benar saya mau apa yang saya katakan ini, saya kadang-kadang mau bercerita ini kadang-kadang malunya karena apa? Untuk apa diceritakan? Tetapi saya harus men-sharingkan meskipun sedikit untuk apa? Menguatkan umat bahwa jadi Romo pun bukan duduk di Menara Gading enak-enak tidak ada masalah dan enjoy aja nggak ada problem. Ada banyak saudara-saudari. Mungkin Anda melihat kebun tetangga itu selalu lebih baik. Mungkin umat berpikir, Romo itu enak ya, makan dimasakin, semua serba ada, nggak capek ngurus anak, nggak ini babli. Anda mungkin berpikir demikian, no. Tanya Romo Sabto itu, tanya Romo Arya dari saya, nggak mudah saudara. Saya bukan juga mengatakan Romo juga lebih hebat, tidak. Artinya bahwa kami pun berjuang dan saya merasakan 25 tahun perjuangan itu. Jatuh bangun, saudara-saudari. Jatuh bangun. Perjuangan. Capek bangun gereja. Ini aku bukan curhat ya. Bukan ya, ini menguatkan. Amin. Nah, jangan bilang Romo curhat. Romo mengeluh. Tidak. Amin. Ini menguatkan Anda. Amin. Sarangiu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudariku yang terkasih yang mau saya katakan kepada Anda. Saya capek bangun gereja. Beberapa Romo sana saksi bahwa saya ikut ngangkutin semen, ngatur ini dan lain sebagainya. Ikut ngaduk semen dan lain sebagainya. Gereja jadi. Diresmikan SK, Romo lulus pindah, gedobrak. Capek saudara-saudara.
Dan serius. Oh, belum lagi cari dana. Saya pernah saya nggak mau sebut nama romonya. Saya datang ke suatu tempat, saya juga mau nggak bilang keuskupannya. Saya datang ke tempat itu. Saya pikir romo itu bisa membantu saya. Namanya dia di kota, banyak relasinya. Ternyata apa? Saya malah diceramai. Bilangnya banyak romo seperti romo ini datang ke sini hanya cari dana. Gusti Allah, nyun ngapunten. Apa enggak? Waduh, Gusti Allah. Lah saya cari duit bukan untuk diri saya, saudara-saudara yang terkasih. Nah, itu masih banyak lagi. Kita sudah berjuang begitu dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kalau kesengsaraan fisik, jatuh, mau dipatuk ular, biasa saya. Duduk di buaya, larut di sungai, sudah ngalami semua, please deh, saudara-saudara. Kelaparan di hutan, hilang di hutan, sudah. Hampir saya dijadikan menantu orang hutan, saudara-saudara. Sudah. Disantet, sudah. Anda bilang santet, nih loh, sudah disantet. Sudah. Dukunya yang mati sendiri, saudara-saudara. Nah, nyantet anak Tuhan. Nah, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itu terjadi dalam rentang waktu bingkai 25 tahun. Begitu banyak peristiwa. Begitu banyak, saya nggak bisa sebutkan. Tetapi, saudara-saudaraku yang terkasih, moto tahbisan saya 25 tahun yang lalu, saya mencanangkan moto. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa untuk domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Dan itu benar-benar sangat ideal. Gembala yang baik memberikan nyawa untuk domba-dombanya. Pertanyaannya di hari ulang tahun, di pesta perak tahbisan saya, di 25 tahun imamat ini, sudahkah aku memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk umat? Saya harus berkata pada diri saya sendiri, belum, saudara-saudari. Dengan segala kerendahan hati. Belum, saudara-saudari. Meskipun saya sudah jatuh bangun seperti itu, saya menyadari itu belum yang terbaik dalam diri saya. Makanya saya mengatakan tadi kuncinya adalah kerendahan hati. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristuslah yang hidup dalam diriku. Apa yang kusombongkan? Apa yang kubanggakan? Apa sih yang hebat dari seorang Lulus Widodo? Tidak ada apa-apanya. Banyak orang lebih hebat dari saya. Jauh-jauh saya nggak ada apa-apanya. Yang bisa saya lakukan cuma satu. Setia. Sampai kapan? Sampai mati. Itu yang bisa saya lakukan. Apapun yang terjadi, saudara-saudara yang terkasih. Anda berpikir nggak ada penderitaan terus-menerus. Kalau saya berpikir negatif, kalau saya berpikir pesimis, kalau saya berpikir baper, lemah, lebay istilahnya itu, berpikir seperti itu, mungkin saya hanya berpikir, Tuhan, kenapa saya selalu menderita? Tuhan, kenapa penderitaan ini terlalu ada? Selalu, saudara-saudari. Kalau saya berpikir demikian, saya sudah stres, saudara-saudari. Pasti, saya beritahukan kepada Anda tidak akan mengenal Romo Lulus. Pasti sudah stres. Pasti, saudara, saya mengatakan pasti. Saya tidak mau berpikir negatif, sehingga saya mudah sekali tidur, nyenyak, mudah makan, dan lain sebagainya. Kelihatan semangat toh? Apakah Anda lihat Romo Lulus kelihatan letih lesu? Lihat toh? Lihat rambut saya? Saya semir tadi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, yang saya mau katakan kepada Anda, kantong baru harus ditambal juga dengan kain yang baru. Artinya, semangat baru harus selalu ada dalam situasi apapun, saudara-saudara yang terkasih. Saya mau katakan kepada Anda, di refleksi 25 tahun imamat, dalam situasi apapun, ingatlah, bukan saya menggurui Anda, karena saya mengalaminya. Anda tidak berjuang sendiri. Tuhan bersama Anda. Amin. Dalam situasi apapun, separah apapun, saya beritahu dengan penuh keyakinan, penuh ketegasan. Tuhan bersama Anda. Saya mengalaminya. Dalam nama Tuhan saya mengalaminya. Waktu saya terlempar masuk ke jurang, brak, motor saya hancur. Saya sudah berpikir, mati. Saya hanya berkata, Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Itu doa saya. Saya pejamkan mata. Nunggu lama, saya buka mata. Ternyata enggak mati, saudara-saudara. Bengep. Yang mau saya katakan, Tuhan akan selalu melindungi saudara-saudari dalam situasi apapun. Kunci pertama adalah kerendahan hati.
Kedua, PK dan tanggap terhadap kesulitan sesama. Siapapun itu. PK dan tanggap terhadap kesulitan sesama. Jangan keraskan hatiku. Jangan keraskan. Itu yang saya lakukan. Meskipun disakiti, meskipun diperlakukan tidak adil, meskipun bagaimana terus saya tidak mau memandang jelek, saudara-saudari. Meskipun hati saya menangis, meskipun saya menjerit, saudara-saudari. Kadang-kadang saya pun mengalami, kok begini? Kok begini, saudara-saudari? Sampai saya kadang-kadang bertanya, apa salah dan dosaku? Apa salahku? Kadang saya berpikir demikian. Tapi saya kemudian merenung. Ingat satu kata yang sangat menegur saya. Lulus, untuk itu engkau ditabiskan. Untuk itu engkau ditabiskan lulus. Untuk bisa seperti aku. Seperti suara Yesus mengatakan demikian. Lulus, untuk itu engkau ditabiskan. Kalau saya ngomong begitu, seperti mau menangis. Air mata seperti mau keluar. Untuk itu engkau ditabiskan. Menjadi seperti aku. Apa salah dan dosaku? Mengapa aku disalib? Itu yang terus terngiang dalam diri saya. Menguatkan saya. Dan menjadi refleksi 25 tahun di mamat saya ini. Saudara-saudara yang terkasih. Dua hal yang menjadi peneguhan saya. Satu, kerendahan hati untuk terus-menerus rendah hati. Kedua, bertanya untuk apa aku ditabiskan. Kalau Anda bertanya untuk apa Anda dibaptis, Anda jangan berpikir aku dibaptis karena orang tua, tidak. Tuhan yang memilih Anda. Amin saudara-saudara. Tuhan yang memilih Anda jadi orang Katolik. Tuhan yang memilih Anda jadi pengikut Kristus. Jangan berpikir lagi apa, tapi berpikir untuk apa aku menjadi orang Katolik. Untuk apa? Untuk menjadi seperti Kristus. Itu kata kuncinya. Sehingga derita seberat apapun, orang tuamu sakit, suamimu sakit, istrimu sakit, anakmu sakit, Anda jatuh miskin atau apa saja, tidak membuat Anda langsung bunuh diri. Tidak membuat Anda putus asa. Anda berpikir, aku mengalami ini semua karena Tuhan pilih aku. Saya beritahukan konsep berpikir, kalau Anda menderita, saya menderita, berbanggalah. Karena Tuhan memilih Anda untuk menderita. Saya katakan, itu menjadi refleksi 25 tahun imamat saya. Kalau saya menderita, saya harus bersyukur. Tuhan terima kasih, aku boleh menderita. Tuhan terima kasih 3 bulan aku boleh menanggung kaki dan aku lumpuh. Tuhan terima kasih aku boleh mengalami kecelakaan. Tuhan terima kasih aku boleh tidak dimengerti. Tuhan terima kasih aku boleh diacuhkan. Tuhan terima kasih aku boleh tidak dipercaya. Saudara-saudari. Refleksi itu dalam sekali saudara-saudari. Satu, rendah hati. 2, terus bertanya, mengapa aku ditabiskan? Mengapa Anda jadi Katolik? Karena apa? Karena Tuhan yang mencintai Anda. Tuhan ingin Anda seperti Kristus. Amin? Itu refleksi di 25 tahun iman saya. Rendah hati dan selalu bertanya, untuk apa aku ditabiskan? Anda bertanya, untuk apa Anda menjadi orang Katolik? Untuk menjadi seperti Kristus. Berkah dalam. Saudara-saudara yang baik, sebelum bisa dilanjutkan, tadi Romo Sabto berbisik pada saya, tolong itu saudara-saudaranya Romo Lulus dikenalkan. Saya kenalkan. Tapi saya mohon maaf, saya nggak lihat yang lain. Anaknya Bapak Ibu saya almarhum ada 7. Mungkin yang pertama, Mbak Nani, silakan berdiri Mbak Nani. Nah, ini dari Jakarta. Silakan duduk. Yang nomor 3, Mbak Titi Yohanita, silakan Mbak Titi. Nah, ini Muslim. Bu Sisil, silakan berdiri. Ini saudara kami dari Malang. Ya. Yang lain mana ya? Hans sama Nunu nggak datang ya? Ada? Oh, itu di belakang itu berdiri. Itu cucu pertama keluarga kami. Di belakang Purworejo. Sesni Nana mana tadi ya? Mana? Angkat tangan. Enggak ada. Ya, kebetulan dalam perjalanan waktu Bapak Ibu saya Katolik. Saya nomor 7, Romo Lulus nomor 6. Tadi ketika Romo mengatakan, wah, umat sini
belum ada yang jadi romo selama 5 tahun. Kebetulan keluarga kami 7 bersaudara, 1 Protestan, 4 Muslim, dan 2 orang Katolik. Romo kabeh. Soalnya kalau dikatakan yang belum nikah 2 orang kan malah medeni ya. 2 orang yang jadi romo maksudnya gitu loh ya. Nah, itu saja. Saya menambah sharing kakak saya tadi. Kekuatan yang dia miliki dari Tuhan luar biasa. Dan satu lagi yang membuat kekuatan bagi kami berdua dan yang lain, saya kira Romo Sabto juga adalah doa orang tua kami. Bapak ibu kami adalah pendoa luar biasa. Ketika Romo Sabto mengatakan, wah 5 tahun kok belum ada panggilan di sini ya, mungkin ibu-ibu kurang berdoa kali ya. Maksud saya mungkin sudah berdoa, tapi berdoa dengan sungguh-sungguh seperti halnya Maria yang berdoa kepada Yesus putranya. Terima kasih. Demikian Romo, keluarga kami. Yang lain ada tapi masih di belakang. Anak kecil-kecil soalnya. Dan mungkin setelah misa ini bersama-sama dengan panitia dan Romo, kita diundang untuk ke bawah nanti bersama-sama untuk bersantap bersama-sama. Terima kasih. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Baik, pertama-tama saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Pertama bersyukur kepada Allah Bapa yang Maha Kasih dalam Yesus Kristus dan dalam terang Roh Kudus. Yang kedua tentunya saya bersyukur dan terima kasih kepada sahabat saya terkasih Romo Sabto, Romo Paroki Yohanes Rasul Pringwulung yang telah welcome menerima saya untuk mengadakan perayaan pesta perak imamat di paroki ini. Romo matur nuwun sangat, dan juga untuk Dewan Paroki, dan juga untuk panitia inti, petugas KUR luar biasa, jempol suaranya luar biasa KUR ya. Ya, untuk adik-adik misdinar, lektor, pembawa persembahan, tatib, dan semua saja yang terlibat, juga kru, dari kameramen, dari live streaming, yang terlibat mendukung seluruh proses acara perayaan Ekaristi ini. Yang kedua juga untuk saudara-saudari saya, juga terima kasih untuk kehadirannya, Romo Ari dan saudara-saudari, dan juga teman-teman saudara-saudari, rekan-rekan dari berbagai daerah, saya lihat ada dari Surabaya, ada dari Jakarta, ada yang dari Semarang, ada yang dari Malang, ada yang dari Gua Kerep, ada yang dari yang sudah terlihat ini. Nanti kalau ketemu saya jangan bilang, Romo siapa saya, jangan gitu ya. Bisa saya lupa, Romo saya ini, nah oke gitu. Nah, yang berikutnya juga dengan segala sukacita saya bersama warga mengundang Anda, jangan pulang dulu, sebentar saja menikmati, nggak tahu apa yang dinikmati di bawah sini, dan juga ada souvenir, nanti Anda menerima souvenir luar biasa, Anda melihat souvenir itu nggak akan lupa saya. Karena ada foto saya di situ. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya terharu melihat Anda waktu saya bagi komuni. Saya melihat Anda. Satu dari sini saya juga melihat Anda, beberapa umat yang saya kenal. Sekali lagi terima kasih. Saya tidak bisa membalasnya, Tuhan sendiri yang bisa membalasnya. Sekali lagi semoga semua bersukacita, diberikan kesehatan dan keselamatan. Dan sekali lagi saya undang setelah perayaan Ekaristi ini ke bawah untuk Ramatama. Terus yang mau berfoto-foto ria di bawah saja, karena setelah ini ada misa lagi jam 7 ada misa, jadi kasihan umat yang akan misa, jadi langsung aja ke bawah, nanti kita berfoto ria di bawah. Amin. Terima kasih, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian niat baik dan segala rencana pekerjaan dan keluarga kita diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, misa Jumat pertama, misa perayaan syukur, pesta perak tabisan imamat saya telah selesai. Pergilah, kita diutus. Amin.